Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini akan saya jelaskan mengenai beberapa hal mengenai konstruk psikologi, ya, dan bagaimana Anda menyusun sebuah definisi konsep. Kemudian dari definisi konsep itu Anda rubah menjadi definisi operasional, begitu ya. Oke, baiklah. Ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan mengenai definisi konstruk psikologi dan teori terlebih dahulu. Oke, disimak baik-baik di sini. Oke, konstruk psikologi dan teori, ya. Peneliti harus berpedoman pada teori yang menjelaskan aspek yang relevan dengan apa yang diukur, yakni definisi konseptual, dan bagaimana mengukurnya, yakni definisi operasional. Artinya apa? Artinya di dalam sebuah penelitian, terutama bab 3, terutama dalam menyusun sebuah definisi operasional, itu harus mengacu pada apa? Harus mengacu pada definisi konseptual, ya. Nggak boleh kita melepaskan dari definisi konseptual ini. Nah, definisi konseptual itu berkenaan dengan apa? Definisi konseptual itu berkenaan dengan teori-teori yang Anda ambil, ya, yang Anda letakkan di mana, yang Anda letakkan di bab 2 di proposal Anda, ya. Definisi konseptual itu berkenaan dengan pengertian mengenai variabel tersebut, aspek-aspek dari variabel tersebut, serta faktor-faktor yang mempengaruhi variabel tersebut, ya. Nah, untuk menjadikan definisi konseptual itu bagus, maka sebaiknya Anda mengambil definisi konseptual itu dari apa? Dari teori-teori yang sifatnya baru. Sifatnya baru itu apa? Sifat baru itu berkenaan dengan Anda melakukan sebuah pencarian teori itu dari buku-buku, dari jurnal-jurnal terbaru, ya. Diharapkan di atas 2000, ya, 2000 ke atas lah, ya, jangan di bawah 2000 terkait dengan teorinya atau buku yang Anda acu, ya. Kenapa? Karena mengenai konsep-konsep definisi konseptual mengenai sebuah variabel itu biasanya mengalami perkembangan terus-menerus, tidak stagnan berhenti di sana, tetapi mengalami perkembangan yang fluktuatif. Kenapa? Karena konsep itu dibangun dari sebuah penelitian, sedangkan penelitian itu berkembang dari zaman dulu sampai saat ini dan berkembang sangat cepat, sehingga bisa jadi pengertian mengenai, katakanlah, konstruk psikologinya itu berkenaan dengan kecerdasan emosi. Mungkin kecerdasan emosi pada tahun 90-an itu konsepnya A, begitu. Bisa jadi nanti pada tahun 2000 karena ada penelitian terbaru, bisa jadi konsepnya jadi A, B. Tidak hanya berpaku pada A saja. Maka carilah yang namanya definisi konseptual itu dari teori-teori atau dari jurnal-jurnal yang terbaru, begitu ya. Kemudian definisi operasional itu berkenaan dengan bagaimana cara mengukurnya, bagaimana cara membuatnya. Ini adalah sesuatu hal yang penting sekali. Kenapa? Ketika Anda selesai memahami definisi konsep dan definisi operasional, maka selanjutnya Anda akan memasukkan ini di mana? Di dalam bab 3 Anda. Dan insya Allah bab 3 Anda untuk definisi operasionalnya akan lebih benar daripada sebelum Anda memahami bagaimana cara pembuatan definisi operasional. Oke, ya. Nah, teori dapat dibangun melalui penelitian eksploratori. Jadi teori-teori mengenai definisi konseptual itu bisa dibangun melalui penelitian eksploratori. Penelitian eksploratori itu berkenaan dengan penelitian yang menggali mengenai konsep-konsep dari apa? Dari subjek penelitian kita. Biasanya untuk menyusun sebuah aspek-aspek dari teori tersebut, kan biasanya dalam sebuah teori itu ada pengertian dan ada aspek. Untuk menggali sebuah aspek maupun faktor-faktornya itu dilakukan menggunakan penelitian eksploratori, gitu ya, di dalam penelitiannya. Maka ketika Anda menyusun atau memilih sebuah aspek, nggak boleh ngawur, harus sesuai dengan konsep yang ada di sana. Kita nggak boleh ngawur, kita nggak boleh sembarangan atau membuat sendiri mengenai aspek-aspek yang ada di variabel tersebut, ya. Sehingga memang harus di breakdown dari teori yang ada, itu ceritanya. Dapat juga dengan menggunakan teori yang sudah ada atau memadukan teori-teori yang mendukung untuk mendefinisikan aspek yang relevan dengan apa yang hendak diukur. Artinya begini,
ketika Anda menyusun sebuah aspek, maka yang dilandaskan menyusun sebuah teori ya, atau mengumpulkan sebuah teori untuk definisi konseptual, maka ini bisa diambil dari teori yang sudah ada atau memadukan beberapa teori si A, si B, si C ya, yang mendukung definisi dari aspek yang mendukung definisi dari pengertian variabel tersebut, sehingga apa, aspeknya akan lebih lengkap lagi untuk dijadikan acuan sebagai alat ukur begitu. Nah, oke. Definisi konstruk psikologi itu apa sebenarnya? Oke, definisi konseptual variabel itu adalah penarikan batasan yang menjelaskan suatu konsep secara singkat, jelas, dan tegas. Istilah didefinisikan dengan menggunakan istilah lain. Misalnya, kecerdasan dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk berpikir secara abstrak. Nah, artinya apa? Yang dimaksud dengan definisi konseptual itu adalah penarikan batasan yang menjelaskan suatu konsep secara singkat, jelas, dan tegas. Artinya apa? Menjelaskan sebuah definisi dengan definisi yang lain agar definisi yang dijelaskan tadi itu memiliki pemahaman yang lebih enak untuk difahami. Contoh, kecerdasan. Ketika Anda memahami tentang kecerdasan, tentang variabel atau konstruk psikologi mengenai kecerdasan, maka kecerdasan itu kan memiliki definisi ya. Definisi diambil dari mana? Teorinya Guilford mungkin akan berbeda dengan teorinya Wechsler tentang kecerdasan. Nah, pengertian dari tokoh-tokoh itu adalah sebuah definisi konseptual ya. Nah, sehingga definisi konseptual itu diartikan adalah pengertian secara teoritis mengenai variabel itu, yang isinya adalah pengertian pertama. Yang kedua adalah aspek. Aspek-aspek apa yang mencirikan dari sebuah variabel itu? Apa bedanya antara aspek dengan faktor? Ada juga faktor isinya. Kalau faktor itu sesuatu di luar variabel yang mempengaruhi variabel itu, ya. Contoh, katakanlah ada HP. Faktor HP ini apa? Faktor HP ini adalah cuaca barangkali. Kemudian paparan sinar matahari barangkali dan sebagainya. Namun kalau aspek itu adalah sesuatu yang mencirikan HP ini. Ciri-ciri HP ini apa? HP ini dicirikan dengan ada tulisannya di sini. Saya bukan iklan. Ada tulisannya Mi di sini, kemudian bentuknya seperti ini, slim dan seterusnya. Ini adalah aspek atau ciri-ciri seseorang. Contoh saya Pak Ghazali. Pak Ghazali itu ciri-cirinya bagaimana? Aspeknya bagaimana? Itu adalah bagian dari variabel tersebut. Tetapi kalau faktor itu Anda sebagai sesuatu yang di luar Pak Ghazali yang mempengaruhi Pak Ghazali, itu adalah sebuah faktor. Nah, oke, bisa dipahami mengenai definisi konseptual. Oke, sekarang definisi operasional ya. Adalah penarikan batasan yang lebih menjelaskan ciri-ciri spesifik yang lebih substantif dari suatu konsep. Tujuannya adalah agar peneliti dapat mencapai suatu alat ukur yang sesuai dengan hakikat variabel yang sudah didefinisikan konsepnya. Maka peneliti harus memasukkan proses atau operasionalnya alat ukur yang akan digunakan untuk kuantifikasi gejala atau variabel yang diteliti. Baiklah, untuk definisi operasional variabel itu adalah penarikan batasan yang lebih menjelaskan ciri-ciri spesifik yang lebih substantif dari suatu konsep. Artinya apa? Di dalam definisi operasional itu hanya menjelaskan apa? Menjelaskan mengenai batasan ciri-ciri spesifik yang lebih substantif. Substantif itu lebih penting. Kalau di definisi konseptual itu berkenaan dengan penjabaran yang luas, namun definisi operasional itu lebih pada bagaimana Anda menggunakan teori tersebut untuk dijadikan sebuah alat ukur. Artinya apa? Berarti di sana di dalam definisi operasional itu lebih spesifik daripada definisi konseptual. Kalau definisi konseptual itu menjelaskan hal yang luas mengenai variabel tersebut, tetapi kalau untuk definisi operasional itu lebih pada penjelasan mengenai variabel itu untuk dijadikan sebuah acuan alat ukur. Lalu apa yang harus ada di sana? Kalau kita melihat sebagai acuan untuk menjadikan alat ukur, maka bisa kita lihat di sini agar peneliti dapat mencapai suatu alat ukur yang sesuai dengan hakikat variabel yang sudah didefinisikan konsepnya ya. Maka dari itu
peneliti harus memasukkan proses atau operasionalnya alat ukur yang digunakan untuk kuantifikasi gejala atau variabel. Artinya apa? Di sana selain menuliskan yang namanya hal-hal apa yang bisa diukur, artinya apa? Aspek yang harus dituliskan di sana. Pertama pengertian, kedua adalah aspek, yang ketiga adalah bagaimana cara mengukurnya, ya. Bagaimana cara mengukurnya. Oke. Tidak kemudian Anda tuliskan faktor di sana, kemudian Anda tuliskan aspek yang banyak sekali di sana, enggak. Namun dan pengertian yang sangat banyak di sana, enggak. Bisa jadi pengertian itu Anda gabungkan dari beberapa teoritikus yang mengatakan tentang kecerdasan emosional itu, ya. Pengertiannya apa? Sedikit aja, dalam kurung siapa Anda ambil dari mana teorinya, kemudian aspeknya apa aja yang diukur dan bagaimana cara mengukur aspek tersebut, begitu, ya. Oke, saya akan berikan contoh nanti lebih jelasnya, begitu ya. Tenang saja. Contoh definisi konsep kayak gini. Ini terkait dengan performansi akademik, ya. Ini definisi konsepnya. Merupakan gambaran nyata dari prestasi akademik yang dicapai oleh siswa, seperti indeks prestasi akademik, hasil tes ulangan atau proyek kerja. Artinya di sini bahwa performansi akademik itu tidak hanya performansi akademik itu berkenaan dengan prestasi akademik. Diambil dari mana? Bisa jadi dari indeks prestasi akademik atau IPK, ya, hasil tes atau ulangan, proyek kerja dan sebagainya. Namun kalau definisi operasional tidak seperti ini. Contoh lagi nih, definisi konseptual mengenai efikasi diri. Pengertiannya adalah keyakinan individu tentang kemampuan dirinya untuk mengorganisasikan dan melaksanakan tugas dan tindakan yang diinginkan agar mencapai hasil maksimal. Aspek-aspek efikasi diri ini terjadi dari tiga hal: perbedaan level, luas bidang perilaku, keyakinan. Bisa jadi pengertiannya tidak hanya ini, tetapi lebih luas lagi. Nggak mungkin saya tuliskan banyak-banyak di sini ya. Tetapi kalau di bab 2 kan banyak sekali mengenai pengertian dari variabel itu. Nah, ini adalah definisi operasional yang menjelaskan sesuatu yang secara lengkap mengenai variabel itu, ya. Definisi konsep lagi ini ceritanya. Mengenai budaya organisasi. Suatu sistem nilai dan keyakinan bersama yang diambil dari pola kebiasaan dan falsafah dasar pendiriannya yang kemudian berinteraksi menjadi norma-norma, di mana norma tersebut dipakai sebagai pedoman cara berpikir dan bertindak dalam upaya mencapai tujuan bersama. Dimensi dari budaya organisasi ini adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan. Ini adalah pengertian dari budaya organisasi di bab 2. Ingat ya, definisi konsep itu ada di bab 2, tidak di bab 3. Tetapi kalau definisi operasional itu ada di bab 3. Ini contoh definisi operasional. Performansi akademik, ya. Oke. Nah, definisi operasional mengenai performansi akademik. Kalau di sini saya contohkan bahwa definisi performansi akademik bahasa Inggris adalah skor yang dihasilkan dari tes, ya, bahasa Inggris yang sesuai dengan kompetensi siswa. Tes ini berbentuk pilihan ganda sebanyak 24 soal bahasa Inggris reading comprehension yang akan dikerjakan dalam waktu 30 menit. Artinya apa? Di sini sangat-sangat operasional sekali bagaimana cara mengukurnya. Lihat ini. Skor yang dihasilkan dari tes achievement test bahasa Inggris, ya. Kalau tadi konseptual itu berkenaan dengan prestasi akademik yang bisa diambil dari tes, dari proyek dan sebagainya. Tetapi kalau di sini operasional lebih spesifik, dan operasional ini bisa jadi hanya berlaku pada penelitian Anda saja, ya. Begitu. Nah, ini skor yang dihasilkan dari tes achievement test bahasa Inggris yang sesuai dengan kompetensi siswa SMU kelas 11. Tes ini berbentuk pilihan ganda sampai dijelaskan bentuk tesnya, berapa jumlah soalnya, jenis soalnya seperti apa. Di sini dijelaskan reading comprehension sampai waktunya itu dijelaskan. Ini adalah definisi operasional. Oke. Contoh lagi definisi operasional mengenai apa? Mengenai efikasi diri. Ini skor penilaian diperoleh dari jawaban responden melalui instrumen dimensi perbedaan level. Ini artinya apa? Di sini itu ada yang namanya pengertian dari sebuah variabel. Ini adalah bagaimana cara mengukur efikasi diri ini. Skor efikasi diri itu apa? Bukan lagi pengertiannya, tetapi nggak apa-apa. Seandainya Anda mencantumkan pengertiannya, tidak apa-apa. Ya, contoh efikasi diri adalah keyakinan seorang mengenai dirinya. Efikasi diri ini diukur menggunakan, ya, penilaian diperoleh dari jawaban responden melalui instrumen dimensi perbedaan level
yang merupakan tekad keyakinan akan penyesuaian diri, tugas yang sederhana, dimensi luas bidang, dan dimensi keyakinan. Artinya di sini bagaimana cara mengukurnya Anda tuliskan dan aspek-aspeknya Anda tuliskan. Oke, bisa dipahami ya. Pertama pengertiannya sedikit dari tokoh tersebut, kemudian bagaimana Anda mengukurnya. Bisa jadi kayak gini. Efikasi diri adalah skor yang diambil dari skala efikasi diri yang disusun oleh peneliti, atau skor yang diambil dari efikasi diri adalah keyakinan seseorang mengenai dirinya, di mana efikasi diri ini diambil dari skor yang dilakukan atau skor yang diambil dari skala efikasi diri yang disusun oleh peneliti jika Anda nyusun sendiri. Tetapi jika Anda mengambil dari orang lain, bisa jadi skor efikasi diri yang diambil dari skala yang dikembangkan oleh si A, yang diadaptasi dari si A begitu, dengan aspek bla 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 ya, sehingga ada bagaimana cara mengukurnya dan bagaimana aspek-aspek itu. Contoh lagi, budaya organisasi adalah skor penilaian diperoleh dari jawaban responden melalui instrumen yang mengukur budaya organisasi melalui dimensi nilai-nilai. Ada cara pengukurannya. Bisa jadi kayak gini. Budaya organisasi adalah pengertiannya Anda sebutkan. Kemudian budaya organisasi ini diukur dengan menggunakan skala budaya organisasi yang disusun oleh peneliti. Boleh. Oke. Bisa jadi seperti ini ya. Bisa jadi seperti ini. Ini definisi penelitian yang lain. Budaya organisasi adalah, pengertian Anda tuliskan di sini, pengertiannya, kemudian cara pengukurannya ya, budaya organisasi ini disusun diperoleh dari pemberian skala budaya organisasi yang disusun oleh peneliti. Jika Anda disusun oleh peneliti, tapi jika Anda adaptasi dari orang lain, maka yang diambil dari, kalau Anda menggunakan punya orang lain ya, yang diambil dari skala, katakanlah saya ngambil dari skalanya Sugimin gitu ya, Sugimin 2018 dengan reliabilitas dari punyanya orang yang Anda ambil. Tetapi kalau Anda mengukur sendiri, reliabilitas nggak usah dituliskan ya, bla bla bla, dengan aspek bla bla bla, sehingga definisi operasional itu isinya isinya pengertian, kemudian cara pengukuran, dan aspek. Oke, bisa dipahami? Sehingga definisi operasional itu berisi tentang pengertian dari satu tokoh aja, kemudian bagaimana cara pengukurannya ya, kemudian aspek yang hendak diukur apa ya, digabung jadi satu paragraf, tidak dipisah-pisah. Oke, jadi satu paragraf ya. Pengertiannya apa? Contoh, efikasi diri adalah keyakinan seseorang mengenai dirinya dalam mengerjakan sesuatu ya, di mana efikasi diri ini diukur dengan menggunakan ya skala efikasi diri yang disusun oleh peneliti, atau skor yang dihasilkan dari skala efikasi diri yang disusun oleh peneliti dengan aspek-aspek bla 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 begitu. Oke. Nah, lebih tepatnya contohnya nanti seperti ini ya. Katakan efikasi diri. Efikasi diri adalah, ini definisi operasional ya, merupakan adalah keyakinan seseorang mengenai dirinya untuk dapat
menyelesaikan sesuatu dengan baik, ya. Efikasi diri ini diukur dengan menggunakan skala efikasi diri yang disusun oleh peneliti dengan mengacu pada aspek perbedaan level dan lain-lain. Kemudian strength, perbedaan level, strength, dan keyakinan. Oke. Ini adalah definisi operasional, di mana ini adalah pengertiannya. Saya kasih warna kuning saja. Kemudian ini adalah cara pengukurannya, ya. Saya kasih warna ini adalah aspeknya. Oke, saya besarkan. Oke. Nah, ini pengertiannya, yang kuning ini, yang pink ini adalah cara pengukurannya, dan yang ketiga adalah aspek-aspeknya. Bisa jadi cara pengukurannya ini adalah skor yang didapatkan dari skala efikasi diri, ya, yang disusun oleh peneliti. Oke, itu ceritanya dengan mengacu pada aspek bla 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 ini. Oke, itu mengenai definisi operasional. Sudah paham? Kira-kira Anda sudah bisa membuat dari variabel yang Anda buat, karena setelah ini Anda harus membuat itu, ya, menyusun definisi operasional di dalam pembuat ketika Anda sudah menyusun definisi operasional, nanti saya akan periksa, tuliskan aja di sana di di grup WA, kemudian saya periksa, saya cek satu-satu apakah sudah benar atau tidak, begitu. Dan kalau sudah benar, nanti Anda bisa langsung masukkan ke dalam proposal penelitian Anda. Selesai definisi operasional Anda. Oke, ini sebenarnya hierarki kayak gini, ya. Ini, perhatikan ini. Konstruk psikologi, itu variabel psikologi Anda, itu memiliki aspek-aspek. Aspek-aspek ini memiliki indikator, begitu ya, indikator. Ada indikatornya, begitu. Nah, indikator ini yang akan dijadikan acuan untuk membuat item. Jadi item-item ini, ya, berkenaan dengan apa yang diambil dari indikator. Maka definisi operasional itu wajib. Ketika Anda menyusun sebuah definisi operasional, maka harus ada konstruk psikologi, variabel psikologinya, ada pengertiannya di sana. Kemudian setelah itu punya aspek-aspek. Aspek ini di breakdown menjadi indikator. Bisa jadi dalam satu kasus itu ada konstruk yang hanya memiliki indikator saja, tanpa aspek. Ada konstruk yang memiliki aspek, di mana aspek ini dijelaskan oleh indikator. Aspek itu menjelaskan mengenai ciri-ciri variabel tersebut. Indikator menjelaskan mengenai aspek itu dalam bentuk perilaku yang nyata. Dari perilaku yang nyata ini baru dibuatlah yang disebut dengan item-item. Nah, item ini adalah skala Anda, nanti kumpulan-kumpulan item itu disebut dengan skala psikologis mengenai variabel ini, gitu. Maka ketika nanti Anda tryout-kan, ya, akan saya jelaskan nantinya, Anda tryout-kan, kemudian ini hilang. Item ini, indikator dari item ini itu hilang. Ya. Kemudian ternyata katakanlah gini, Ya. Katakanlah gini. Nah, ini hilang. Maka bisa jadi aspek ini nggak punya item, sehingga apa? Sehingga ketika aspek ini nggak punya item, indikator ini kan ini nggak punya indikator, nggak punya item, ya. Ketika nggak punya item, maka indikator ini kan hilang. Maka nggak bisa disebut dengan aspek ini. Kenapa? Karena hanya ada dua indikator, padahal syaratnya ada dua indikator, sedangkan dia hanya punya satu indikator aja, ya. Kemudian aspek ini ketika cacat, maka nggak bisa disebut dengan konstruk psikologi ini. Maka ketika Anda membuat item, harus lengkap ini indikatornya. Setiap indikator itu ada keterwakilan itemnya.
ya. Ketika setiap indikator punya keterwakilan itemnya, maka ini menggambarkan konstruk psikologinya, ya. Maka nanti blueprint pun seperti itu. Blueprint itu berkenaan dengan aspek-aspek. Jadi ketika Anda sudah membuat konstruk psikologi ini, Anda membuat blueprintnya, ya. Oke. Untuk blueprint akan saya jelaskan berikut ini. Oke. Baiklah, saya akan lanjutkan. Untuk ketika Anda sudah memahami ini, ketika Anda sudah membuat yang namanya aspek yang namanya definisi operasional, begitu ya, definisi operasional, maka Anda breakdown menjadi sebuah blueprint, ya, di mana nanti konsepnya kan seperti ini modelnya, ya, modelnya seperti ini. Nah, ini adalah acuan untuk membuat blueprintnya. Aspek dari mana? Biasanya aspek dicantumkan. Kalau indikator itu biasanya pengertian dari aspek tersebut. Jadi pengertian dari aspek itu Anda breakdown menjadi ciri-ciri perilaku tertentu yang mengindikasikan dari aspek ini, ya. Bisa jadi ada ini, ada dua, ada tiga, mungkin ini hanya ada satu, ada ini. Biasanya indikator itu lebih dari satu, ada dua, ini bisa jadi ada tiga dan seterusnya, ya. Tergantung dari pengertian di variabel tersebut. Maka variabel bisa jadi nanti ada itu variabel yang dia nggak punya aspek langsung konstruk, langsung indikator, ya, indikator, nggak apa-apa kalau memang di teorinya menemukan seperti itu. Tapi kalau di teorinya mengatakan ada aspek, ya, aspek itu bisa jadi dimensi, gitu ya, bisa jadi dimensi atau ciri-ciri dari variabel itu. Kemudian di setiap dimensi itu ada pengertiannya yang menggambarkan dari perilaku aspek tersebut, maka itulah indikator, ya, itulah indikator. Ada yang disebutkan secara lateral indikatornya ini, ada yang dalam sebuah pengertian dalam paragraf, begitu juga ada, ya, tergantung dari teori yang dikemukakan. Ini adalah, ya, nanti tugas Anda adalah mencari konstruk psikologi, ya, dari variabel punya Anda sendiri, ya, kemudian membuat definisi konstruknya, konsep dari konstruk psikologinya. Saya yakin Anda di bab 2 itu ada. Kemudian yang terpenting adalah definisi operasional. Nanti kita akan membahas tentang itu, ya. Nah, ini adalah contoh dari sebuah blueprint, ya. Ini aspek. Ini tentang mengenai komunikasi, ya. Norma arah, nilai, keyakinan, kebiasaan. Ini tentang budaya organisasi, ya. Contoh budaya organisasi itu punya aspek. Aspek itu punya indikator integritas, toleransi terhadap konflik, pola komunikasi, keyakinan. Itu ada dua dukungan dari manajemen, kontrol, nilai-nilai itu norma, arah, dan identitas. Nah, ini itemnya, kalau ini kan model skala Likert, ya. Ini model skala Likert. Ada favorable dan ada unfavorable-nya. Boleh jadi tidak menggunakan ini, hanya item gitu aja, hanya satu nggak apa-apa juga. Tergantung dari model penskalaan Anda nantinya, ya. Kalau ini kebanyakan kita menggunakan skala Likert, gitu ya, karena skala sikap, mengukur sikap seseorang mengenai variabel tersebut. Nah, di sini Anda dijelaskan mengenai integritas berapa? 2 item. Ini 2 item unfavorable juga. Berapa totalnya untuk integritas? 4 item. Kemudian toleransi berapa? 2 item. Ini 2 item. Total seluruhnya 4 item. Total semuanya untuk favorable itu ada 16 item. Kalau untuk unfavorable itu 16 item, ya. Total semuanya 32 item. Jika nanti satu ini hilang, ternyata gugur semuanya, diseleksi item ternyata gugur semuanya ini, gitu ya. Item ini nggak ada, gitu ya. Mata identitas nggak ada juga, maka ini nggak bisa menggambarkan nilai-nilai. Ketika nggak bisa menggambarkan nilai-nilai, maka nggak bisa menggambarkan budaya organisasi. Itu yang menjadi persoalan sebenarnya, ya. Oke, itu yang menjadi persoalan sebenarnya. Sehingga saya sarankan Anda ketika membuat ini satu indikator itu ada 2, lebih jangan satu, jangan, nanti berbahaya ketika Anda, karena kita awal, gitu ya, kita akan mencoba ini, kita akan belajar untuk membuat sebuah skala psikologis yang benar, ya, panduannya begitu. Nah, ini ketika Anda sudah membuat yang benar seperti ini, ya, aspeknya sudah benar, indikatornya juga sudah benar, Anda tuliskan di sini jumlah sebaran itemnya, maka ini Anda masukkan dalam blueprint. Di mana letaknya? Di alat pengumpul data. Masukkan aja, selesai. Itu sudah benar. Kenapa? Karena ini acuannya ada pada definisi operasional. Definisi operasional acuannya pada mana? Pada definisi konseptual. Definisi konseptual di bab 2 acuannya. Dan itu ini
aspek ini itu harus sama dengan yang ada di kerangka konseptual Anda mengenai aspek-aspek yang Anda tuliskan di sana di dalam kotak biasanya ya, itu harus sama di dalam. Jadi urutannya gitu. Pertama, definisi konsepnya A, katakanlah ya, aspeknya ABC gitu ya. Kemudian di kerangka konseptual juga aspeknya ABC untuk variabel A. Di definisi operasional juga sama, pengertiannya A mengenai variabel itu ya, kemudian aspeknya ABC juga. Kemudian di blueprint juga sama, aspeknya juga ABC. Maka ketika setara semuanya dari awal sampai akhir, itu sudah benar, saya yakin, pengertian mengenai pembuatan mengenai definisi operasional dan juga blueprint Anda. Tinggal nanti ini diaplikasikan menjadi sebuah item. Bagaimana cara pembuatan itemnya, nanti kita akan bertemu pada pertemuan selanjutnya. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.